Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya, Eko Prasetyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Ketika kita berdiskusi tentang kenapa ada orang yang kaya dan kenapa ada orang yang miskin, salah satunya tergantung pada bagaimana cara mereka belanja. Orang yang benar-benar kaya, mereka mampu membelanjakan uangnya dengan bijak dan proporsional. Sementara orang-orang miskin atau yang hanya terkesan dan terlihat kaya, mereka cenderung punya gaya belanja yang sangat merusak. Ada 4 model belanja yang jika kamu melakukannya secara konsisten, kamu punya potensi besar untuk mengalami kesulitan finansial. Ini bermakna bahwa kamu juga akan sangat sulit untuk keluar dari zona kemiskinan. Inilah 4 model belanja yang membuat kita terjebak dalam lubang kemiskinan. Apa saja keempat model belanja tersebut? Yuk simak secara ringkas penjelasannya di video berikut ini. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak sahabat ruang belajar untuk mensupport channel ini. Caranya mudah, silakan klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, klik tombol like jika kamu suka. Kamu juga bisa membagikan video ini kepada orang-orang terdekatmu. Jika tidak keberatan, silahkan berkomentar. Oke, yuk kita mulai saja ya pembahasannya. Pernah nggak ketika kamu pergi ke warung, ke toko, ke mall, atau lagi jalan-jalan bareng teman-temanmu, ada barang yang sangat kamu inginkan dan lagi ada promo besar-besaran. Tanpa pikir panjang, kamu pun membelinya. Atau ketika kamu lagi iseng, buka sosial media atau online shop, ada satu promo yang sangat menarik. Kamu pun tertarik untuk membelinya, dan tanpa sadar, kamu melakukan pembelian secara online. Semua hal itu kita sering menyebutnya sebagai impulse buying. Sebuah model belanja yang kita lakukan secara tiba-tiba tanpa kita sadari. Biasanya sih, semua berawal dari bujuk rayu promosi. Ketika kamu tidak bisa mengendalikan diri dari konsep impulse buying ini, dari godaan belanja yang sangat tiba-tiba ini, maka kamu punya potensi melakukan pembelanjaan yang gak sesuai dengan perencanaan. Sangat mungkin kadang barang-barang yang kamu beli itu nggak benar-benar kamu butuhkan. Mungkin sebagian dari kalian pernah mengalami, habis beli ini itu kemudian baru sadar, kenapa ya saya membeli ini? Atau setelah belanja ke sana kemari, kemudian bertanya, aduh uangku kok cepet banget ya habis, untuk apa aja ya? Berbagai pertanyaan itu menunjukkan kalau ketika kamu belanja kamu itu nggak sadar, kamu sedang terhipnosis oleh rayuan marketing yang membuat kamu melakukannya secara tiba-tiba dan otomatis. Dan satu hal, ini sesuatu yang sangat tidak menguntungkan secara finansial. Jika ini terus berulang, jika ini terus kamu lakukan, maka kamu punya potensi mengalami masalah finansial. Harusnya uang yang bisa kita sisihkan untuk ditabung, untuk keperluan jangka panjang, kemudian kita keluarkan karena kita tertarik membeli sesuatu yang tanpa kita sadari. Harusnya uang bisa kita pakai untuk sesuatu yang lebih produktif, terpaksa habis ketika. Inilah bahayanya impulse buying. Jika kita tidak cermat mengatasi kondisi ini, maka potensi besar kita mengalami kesulitan finansial itu sangat mungkin terjadi. Karena apa? Kita nggak pernah bisa punya tabungan. Lebih parah lagi nih, ketika kita mengikuti hawa nafsu melakukan pembelian secara tiba-tiba itu dengan hutang. Ini sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Belanja yang dilakukan secara tiba-tiba, tanpa perencanaan, yang dilakukan tanpa disadari, ini adalah model belanja yang bisa menjerumuskan kita dalam lubang kemiskinan. Orang-orang yang selalu melakukan tindakan ini, mereka akan terus mengalami dan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi, yuk hati-hati. Kalau kamu ingin bisa membangun dan menumbuhkan kualitas dirimu agar bertumbuh menjadi orang-orang yang sukses secara finansial, kamu harus benar-benar hati-hati. Belanjalah secara sadar, jangan membeli sesuatu tanpa kamu sadari. Model belanja kedua yang membuat kita punya potensi terjebak dalam kemiskinan untuk selamanya adalah membeli karena gengsi. Ada baiknya ketika kita membeli sesuatu itu dilakukan berdasarkan fungsi, bukan sekedar gengsi. Saya punya satu cerita menarik. Ada satu tetangga dekat rumah saya, ketika
setiap 3 tahun sekali dia selalu punya motor baru. Dia membeli motor secara kredit. Setelah motornya lunas, kemudian ia pun menjualnya. Kemudian ia membeli motor model terbaru. Hasil penjualan motor tersebut dijadikan sebagai DP. Maka itu terus berulang. Tanpa dia sadari, seluruh waktunya hanya dihabiskan untuk membayar cicilan motor. Memang benar, setiap 3 tahun sekali dia selalu punya motor baru. Itu dilakukan karena ia merasa gengsi kalau nggak punya motor baru. Tapi coba kita pikir sekali lagi, apa sih bedanya fungsi dari motor barunya dengan motor lamanya? Toh fungsinya sama, hanya untuk alat berkendara, untuk alat transportasi, berpindah dari satu titik ke titik yang lainnya. Tapi karena dia mengikuti gengsinya, dia selalu ingin punya motor terbaru. Walaupun dia membeli secara kredit, dia tetap melakukannya. Akhirnya hidupnya berpindah dari satu hutang ke hutang berikutnya, dan dia tidak melakukan sesuatu secara produktif dengan uangnya. Berapa banyak sih orang yang membeli sesuatu karena gengsi? Dia merasa gadgetnya udah ketinggalan zaman, maka ketika muncul yang terbaru dia pun membelinya. Setelah 2 tahun kemudian dia melakukan hal yang sama, menjual yang lama kemudian membeli yang baru. Padahal fungsinya nggak benar-benar dia gunakan secara maksimal. Orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya ketika belanja, mengutamakan gengsi ketika belanja adalah orang-orang yang sangat-sangat buruk dalam pengelolaan keuangannya. Mereka nggak akan pernah punya potensi untuk naik kelas. Mereka tetap saja di kondisi yang sama. Gengsi itu sesuatu yang sangat merusak. Ketika kita terjebak pada gengsi, maka kadang secara finansial kita nggak rasional. Maka di titik inilah, ketika kita belanja, ada baiknya kita fokus pada fungsi. Jangan terjebak pada gengsi. Jika kamu mengikuti gengsi dalam belanja, maka bersiap-siaplah, kamu akan ada dalam lubang kemiskinan selamanya. Setiap orang itu ingin dispesialkan, ingin diistimewakan, ingin diagungkan. Keinginan untuk diistimewakan, dianggap hebat, diberi perlakuan khusus ini, membuat para produsen kemudian memproduksi barang-barang khusus yang sifatnya eksklusif. Maka ketika kamu walaupun mungkin punya uang, kemudian secara finansial nggak benar-benar mapan, kemudian terjerat dan terjebak untuk membeli sesuatu, barang-barang yang sifatnya sangat eksklusif, sebenarnya ini bukan satu keputusan yang bijak. Misalkan nonton konser, minta yang VIP, yang sangat eksklusif. Atau nonton sepak bola juga sama, minta tribun VIP. Padahal sebenarnya uang sebanyak itu masih bisa kita gunakan untuk hal lain yang lebih produktif. Terlebih ketika secara finansial penghasilanmu juga gak benar-benar banyak. Maka membeli sesuatu yang sifatnya eksklusif, ini adalah satu jebakan yang harusnya kita sikapi dengan jauh lebih baik. Keinginan untuk diistimewakan, mendapatkan perlakuan yang lebih dengan membeli barang-barang yang sifatnya eksklusif, VIP, ini adalah model belanja yang patut kita cermati. Coba kita cek sekali lagi, apakah pantas kita melakukan ini secara finansial. Jangan-jangan akan lebih baik jika uangnya kita gunakan untuk hal yang lebih produktif. Maka hati-hatilah jika kamu terbiasa melakukan pembelian sesuatu yang sifatnya sangat eksklusif. Hal keempat adalah model belanja yang dilakukan secara tidak wajar. Contohnya begini, saya punya seorang teman, dia punya hobi bersepeda. Kemudian dia bertanya pada saya, dia ingin membeli sebuah sepeda dengan harga 5 juta, padahal income-nya nggak lebih dari 2 juta per bulan. Kemudian dia bertanya, ini worth it nggak kalau saya beli sepeda dengan harga 5 juta? Saya menjawab dengan tegas, enggak. Kemudian sahabat saya bertanya, kenapa? Saya hanya menjawab dengan simpel, ya karena emang kamu belum waktunya. Ini sesuatu yang berlebihan. Gajimu cuma segitu, kemudian kamu habiskan hanya untuk mengikuti hobimu. Jika perilaku ini terus kamu repetisi, sampai kapan kamu akan terus seperti ini? Kamu gak akan pernah punya kesempatan untuk menyimpan, untuk investasi. Maka belanja model ini yang sifatnya berlebihan, melebihi batas kewajaran adalah satu belanja yang membuat kita sulit untuk berkembang. Secara finansial ini juga gak benar-benar baik. Jadi ketika kamu ingin membeli sesuatu, coba kamu ukur batas kelayakan dirimu. Cek berapa sih income rutinmu, kemudian berapa mahal sih barang yang akan kamu beli.
Jangan berlagak ingin terlihat kaya dengan membeli barang-barang yang sangat mahal yang melebihi kewajaran batas kemampuanmu. Karena ini sesuatu yang menyesatkan. Mungkin kamu akan merasa nyaman, senang di awal, tapi percayalah, kamu akan menyesal. Karena ini sesuatu yang tidak benar-benar membawa manfaat besar. Apapun yang kamu beli, cobalah membeli secara wajar. Sesuaikan berapa batasnya. Hal terpenting, kamu harus selalu punya tabungan. Kamu harus selalu punya sisa uang untuk kemudian mengamankan uang tersebut menjadi lebih produktif. Jangan kita habiskan hanya untuk tujuan belanja. Itulah 4 model belanja yang harusnya bisa kita hindari jika kita ingin bertumbuh secara finansial. Terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.